Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Sudah record ya. Ya, hari ini kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama untuk apa namanya? Asuhan gizi. Tahap pertama untuk asuhan gizi adalah assessment dan reassessment dan daerah badan. Ya, kita fokus, nggak mau pakai itu karena akan ganggu recording. Yang pertama adalah assessment gizi. Di sesi pertama ini menurut saya menjadi salah satu yang paling urgent, paling menyita waktu seorang tenaga gizi dietitian atau nutrisionis ketika memberikan asuhan. Paling lama ini, paling lama. Paling susah enggak. Paling susah nanti tahap kedua menurut saya. Yang pada luarnya proses. Tetapi paling lama ini karena yang harus dilakukan banyak sekali. Seharian kita bisa ke pasien hanya untuk bikin assessment gizi. Assessment gizi bicara tentang mata kuliah, kalau mau relate, PSG. Kalau di kita ada PKP, konsumsi pangan, gitu kan? Karena PSG itu kan tujuan utama kegiatan PSG kalian ngapain? Hmm? Mengukur ini itu tujuan utama mengukur itu untuk apa? Angkat tangan baik. Ya. Di PSG kan mengukur ini itu. Tujuan akhir dari mengukur itu apa? Ya, angkat tangan. Apa? Dapatkan data. Buat apa? Buat data apa? Sorry, data apa ini? PSG ini. Buat apa kamu dapat data antropometri? Iya. Di PSG apakah kamu bikin diagnosis? Pentingnya jangan malu. Simpan-simpan. Mau dari Pak Petro. Menentukan status gizi. Oke, Pak. Menentukan status gizi. Artinya, kamu belajar PSG, tujuannya cuma menentukan status gizi. PSG diukur, kegiatan penentuan status gizi diukur lewat apa aja? Kalau ini dapat dari menentukan status gizi, apakah hanya dengan antropometri? Pakai apa? Ini kan, ayo, Ivan, menentukan status gizi selain pakai antropometri pakai apa? Biar nanti, Ivan. Selain ukur fisik, antropometri, tinggi badan, berat badan dan yang lain, menentukan status gizi lewat apa? Pakai apa? Sorry. Nah, data apa? Kemarin kalau ke pasien buka RM, selain ngecek berat badan, tinggi badan, ambil data apa? Nah, ya, di rekam medis itu kumpulan data-data pasien. Nah, ambil data apa? Yang kamu ambil kemarin data apa ketika di lapangan? Selain tekanan darah, ambil apa lagi? Lihat apa lagi? Selain diagnosis medis, lihat apa lagi? Nanti rekaman kuliah ini ditonton lagi.
Saya upload langsung di bawah setengah jam. Ya tak, ditonton lagi. Ivan, kamu punya PR. Apa? Penentuan status gizi selain pakai antropometri. Bisa tes gula darah, tes gula darah, dijadikan sebagai betul, menentukan status gizi bisa pakai biokimia. Ya, biokimia yang apa? Biokimia itu isinya hasil laboratorium, pemeriksaan medis. Ya, ya. Tahu kan ini bisa dikatakan kalau untuk status gizi. Yang untuk status gizi, biokimia apa? Ini Pak, medis. Yuk, salah nggak apa-apa. Nah, katakan dulu. Mas bilang, gimana? Persen lemak. Persen lemak. Apakah kadar biokimia? Kalau persen lemak itu artinya ya, itu pakai spesimen tubuh kita. Yang boleh infeksi, yang boleh kan menyebabkan itu kalau mau ngecek status gizi, apakah betul dengan profil kolesterol? Oh, profil kolesterolnya Mbak Arda. Mbak Arda profil kolesterolnya, oh kolesterol totalnya 200. Maka status gizinya X. Bisa kan? Atau profil kolesterolnya, kolesterol LDL-nya 90. Oh, status gizinya kita fokus status gizi. Ada kompetensi kita. Apa? Waktu kita nggak ngukur loh ya. Kita nggak ngukur di laboratorium, kita terima jadinya. Apa? Apa? Yo, apa namanya? Indikator gizi untuk kadar status gizi, menentukan status gizi dari biokimia. Mas, hemoglobin. Kalau HB-nya rendah, means HB-nya normal, means tidak anemia gitu. Besok kamu harus lupa begitu banyak hal. Anemia bukan cuma bicara tentang HB. HB-mu rendah belum tentu kamu apa namanya anemia gizi misalnya. Yang anemia gizi banyak banget mas. Jadi ada makro nefrolit, normolit, terus kemudian ada normokromik, hipokromik, banyak yang dilihat ketika anemia bukan cuma HB. HB dilihat ya, tapi bukan cuma HB. Nanti ada HB, ada hemoglobin tadi ya, ada hematokrit, nanti ada MCV, ada MCH, ada MCHC, ada eritrosit. Itu dilihat. Ya, jadi nggak cuma anemia, kita sebagai tenaga gizi pola pikirnya sekarang anemia bukan cuma HB rendah. Ada orang-orang yang rendah, tapi ternyata dia bisa emang HB-nya normal, tapi dia bisa disebut anemia karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita lihatnya dari tiga hal: hemoglobin, hematokrit, sama eritrosit. Nanti dari tiga hal ini akan kombinasi-kombinasi bilangnya dengan MCV, MCH, MCC. Ya, tapi itu bukan mata kuliah asal sih, jadi saya nggak akan share. Tanyakan di mata kuliah atau fisiologi infeksi. Ada anemia. Nanti kita anemia itu nggak boleh cuma HB. Kalau besok dokternya menyampaikan hanya anemia HB-nya rendah di bawah 12 atau di bawah 11, hanya ya harus ada hematokrit dan eritrosit sebagai koma.
Ya Mas ya. Ya, biokimia sebagai status gizi bisa nggak? Bisa. Contohnya albumin. Albumin representatif dari kadar apa? Albumin adalah kelompok dari protein. Yakin nggak kalau albumin kelompok dari protein. Ketika albuminnya hipoalbuminemia, mia itu darah, hipo itu rendah, albumin darah itu kadarnya rendah, artinya dia ada masalah dengan status gizinya. Dia kekurangan protein. Ya, status gizi kan larinya ke situ. Kalau lemak enggak, Mas. Jadi lebih ke albumin atau prealbumin juga bisa. Tapi masa paruhnya dia pendek. Ada albumin, ada prealbumin itu bisa. Oke, itu status gizi. Jadi kita bisa menentukan status gizi bukan dengan postur tubuh aja. Selama ini mungkin kita menentukannya, oh dia gemuk, kurus, status gizi normal gitu, atau Z-skornya BB per U, TB per U, BB per PB, BB per TB, IMT per U. Itu kan dimensi tubuh. Tapi ketika nggak bisa, pakainya biokimia. Biokimia mahal atau murah? Bisa dilakukan dengan sewaktu-waktu oleh kita? Belum tentu. Sehingga kadang biokimia hanya sebagai penegas. Dilakukan boleh, tidak dilakukan ya kalau memang nggak perlu nggak usah. Jadi biokimia nggak kadang menjadi opsi terakhir. PSG, penentuan penilaian status gizi selain dengan antropometri, biokimia dengan apa Mbak? Fisik klinik. Sebenarnya nggak cuma klinik ya. Nama lengkapnya kalau di gizi, di asuhan gizi nggak ngomong klinik aja, tetapi clinical physical finding related nutrition. Wah, jadi temuan klinik dan fisik yang berhubungan dengan gizi. Apakah itu untuk menentukan status gizi? Apa? Tadi Ivan bilang tekanan darah. Apakah betul? Oh, tekanan darahnya tinggi. Wah, ini status gizinya jelek. Oh, tekanan darahnya rendah. Oh, status gizinya bagus. Kayak gitu. Dok, tekanan darah tidak terkait dengan status gizi. Kita bicaranya status gizi, bukan status kesehatan. Beda. Status gizi kan spesifik. Apa temuan klinik, temuan fisik. Jadi bukan pengukuran dimensi tubuh yang berhubungan dengan gizi, yang bisa kita pakai untuk mengukur status gizi atau menentukan status gizi seseorang. Apa? Ada di catatan di logbookmu, di modul-modulmu. Boleh kamu buka modul kalau kali ini. Kita akan cek dulu. Baik. Nah, penentuan status gizi berdasarkan fisik klinik. Betul. Maka kalau di lembar ini, maaf ya Pak, apa? Nah, fisik klinik. Kan saya tadi bilang, persekutuan itu PSG. Apa? Ini saya nggak bilang. Gigi, terus kok giginya buruk? Mungkin belum pernah lihat ada beberapa yang memberikan rekomendasi peningkatan itu berdasarkan struktur dan fungsi. Jika memang ada yang mungkin ini saya belum pernah, saya tidak bisa memvalidasi. Ya, mungkin bisa. Belum tahu dengan
Oh, jadi ini kekurangan di sini. Apa selain itu mungkin tidak. Jadi boleh bisa pengaturan fasilitas teman-teman perawat belajar itu banyak. Jadi ketika tekanan kulit dia elastis, kulit apalagi permainan dengan permukaan tubuh kita untuk menurunkan kondisi apa? Apa mbak? Bagaimana bisa seseorang di mana juga? Aduh, ada. Apakah kamu merasa gemuk? Apakah tubuhmu adalah otak? Oh, pernah ketemu tapi atau orang tua jadi cantik apa enggak? Istilahnya di luar dari kami mungkin lebih baik, tapi ada tidak. Jadi pemeriksaan jadi itu bisa menggunakan yang Mbak Vero sampaikan adalah ketika edema. Apakah orang dengan edema itu status gizinya baik? Kembung. Bobotnya nambah toh, kayak sapi di gelondong. Masukkan air toh, sapi di gelondong biar dia berat. Tapi isinya adalah sama seperti manusia. Tapi dia nggak di gelondong. Dia jadi berat. Wah, status gizinya baik nih. Kalau otakmu hanya berpikir status gizi dengan berat badan atau tinggi badan. Orang bisa dengan itu saja. Tapi dengan pemeriksaan fisik juga. Oh, ternyata ditemukan edema, timbunan cairan. Kok bisa timbunan cairan yang lain nimbun minyak, kok kamu nimbun cairan? Kok bisa seseorang tertimbun cairan? Apa yang kurang di seseorang itu? Kurang apa? Tiga harusnya diajarkan. Kurang apa di seseorang sehingga terjadi edema sebagai salah satu bentuk manifestasi timbunan cairan tubuh. Kurang apa? Kekurangan apa? Angkat tangan, Mas, Mbak, Mas. Kurang. Kok bisa mekanismenya protein bisa jadi edema? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Google slow. Ya, Google tahu kita ya. Ini mekanisme. Kok bisa orang yang APD dari ini kan orang sakit ini yang
saya itu kurang itu jadi argumennya itu kalau namanya ini menarik dengan oke, setelah itu oke, untung saya nggak giveaway nilai. Betul. Jadi ketika kita argumen rendah, artinya satu speaker ada. Tidak tahu yang argumen rendah, konsep ini argumennya moral ini. Kok gitu juga? Kalau bisa luar kalau yang ini dia bisa oke, jadi pada ruang itu kita dengan tadi biologinya satu yang ini, kondisi bisa dengan begini. Edema itu bisa dilakukan, bisa dilakukan ke ekstremitas bawah, ekstremitas atas, di wajah. Itu edema. Tapi kalau edemanya itu orang juga tidak, orang juga cukup. Jadi edemanya cukup. Ini ada. Ya. Oh, hanya dengan bicara edemanya di seluruh tubuh. Lupa, pada lupa, roh apa itu, anak ini kumpul, nama seger, nah, waktu mungkin definisi, itu anas, jadi anas seluruh ini, jadi semakin seseorang mengalami edema di seluruh tubuh, apakah satu sisi yang baik? Dan aslinya ketika kamu menimbang seseorang, kan kamu nimbang airnya juga tuh, ya perlu ada koreksi menurut. Kan satu sisi tidak menghitung air, karena airnya itu kan dalam tanda kutip metabolisme yang harus dibuang, maka harus ada koreksi. Nah, ada nggak rumus koreksi? Silakan gitu, disimpan. Semua anak di sini harus menyimpan. Ketika seseorang edema di kaki saja atau di tangan saja, koreksinya berapa sih? Kaki dan tangan, koreksinya berapa sih? Koreksinya edemanya kaki, tangan, dan muka. Itu sangat baik. Karena ketika dapat case pasti jadi berat badan diukur, bahkan diukur, oh dapat 60 kg, tinggi badannya berapa? Ketemu IMT, orang oleh tahu. Ya ada edema, harus dikoreksi. Ya 10, 20 atau 30%. Ya, nangkap ya. Dapat. Oke, tadi status fisik berdasarkan antropometri juga ya, tinggi badan, berat badan, tapi yang khusus akan kita bicara tentang skema tubuh, lingkar pinggang, lingkar perut, itu semuanya status gizi. Kalau anak ada lila, ibu hamil dicek dengan berat badan tinggi badan, ibu hamil dicek status gizinya dengan benar, ibu hamil dicek status gizinya dengan IMT. Kenapa? Iya, banyak. Bahkan kita kebutuhan gizi itu bukan segitu. Ada supaya jadi dia kan. Jadi mengumpulkan gizi kebutuhan gimana? Wah, ini apa?
Ya, inilah. Untuk menentukan seseorang ibu hamil, ya statusnya nikah. Berapa? Berapa nilai untuk KPK atau aman dari KPK? Aman dari KPK di atas. Oke, atas. Kalau tadi diukur dengan nilai juga, kalian punya pita saker nggak? Punya toh? Apakah satu sisi doang? Pita saker itu kita lihat, warnanya merah. Apakah satu sisi? Satu sisi yang selain itu hamil adalah anak usia berapa panjangnya? Untuk banjir disebut yang gizi buruk kalau dia atau gizinya bermasalah nilainya lupa. Nanti dicek. Ada warnanya tuh antropometri dapat, biologinya dapat, physical physical nutrition. Tapi pada satu ini berdasarkan apa? Itu jadi masalah sendiri namanya. Inilah konsumsinya dengan jadi kalau untuk mengetahui, pola makan diketahui dengan cara kalau itu untuk mengetahui sifat, ya itu inti dari assessment. Ya, kalau kalian sudah dapat itu, sudah notice itu, ya saya mengingatkan kembali untuk itu tidak dilupakan. Oke, kita masuk kuliah. Luar biasa ya. Pengajar di call PSG dan TKP. Oke, ini learning objektifnya bisa dibaca. Kalian apa nih? Assessment itu tujuannya untuk mengetahui masalah gizi. Ada masalah gizi nggak sih? Nah, masalah gizi itu apa? Apakah dia gizinya cukup? Apakah dia gizinya defisiensi? Ataukah gizinya defisiensi kelebihan? Nah, kita harus melakukan, ya. Di sini dibutuhkan keterampilan lebih lanjut, maka tadi pengambilan data harus. Nah, selama ini kalau antropometri di dalam benak kalian saya itu juga ya mungkin benar-benar lagi dibaca. Tapi tak selalu tapi ternyata ketika saya hari ini di bangsa sana semuanya disebut bukan sebagai faktor. Ini mereka semuanya nyebut benar-benarnya tentunya berapa mas benar-benarnya 14 tahun. Apa yang boleh 14 tahun sebelum masuk kita mau itu 14 tahun dengan itu diperawat dan memutuskan 14 tahun karena tadi itu tidak ada jadi dibutuhkan kemampuan sumber daya kritis. Kalau dokter bawa saya bawa ini saya bawanya kita yang panjang itu. Karena kalau elektrik tidak baik. Kalau itu yang dari satu planet kan menjadi Amerika, tidak dong. Dan kalau dari sana jenis sudah model itu. Maka kita ukur lagi sambil kita timbangan sama tinggi badan
tertulisnya 110. Ternyata katanya memang habis. Jadi nggak sih saya walaupun ada hasilnya gini. Oh ya nggak apa-apa. Nah orang habis ketika menerima pasien bisa itu mengukur hanya berdasarkan sampel. Ah, iya, dari pasien ada kamu tiduran. Oh, 150 cm. Tapi kan kepalanya ada nggak pas sekali seperti itu. Mungkin bisa. Kita kan ada mungkin di dalam itu juga. Dan kalau kamu ada dari sini, beda. Dari sini, dari sini. Juga pakai alatnya di badan ini sesuai. Jangan harap pakai ini sesuai. Jangan harap pakai mikropolis. Oh, jangan harap mikropolis. Kenapa? Bisa nggak ukur pasien ini dibandingkan dengan mikropolis? Berpikir dengan diukur berat badan dan tinggi badan itu ketika pasien dia ada pingsan, berdarah, jerit-jerit, seperti ukur tinggi badan. Nomor oh, pemerintah saya berarti kalau berat badan pasiennya bisa digendong ayahnya, nanti tinggal dikurangi. Tapi kalau tinggi badan, maka saya teman-teman perawatan dia mengukur berdasarkan bed, bukan jam bednya cuma. Oh, tapi kurang ini. Tapi kan pakai bantal, kan berbeda nih. Ngaruh. Harus maka gizi melakukan screening lanjutan. Dari screening lanjutan itulah kita mau verifikasi. Kita mau verifikasi tinggi badan atau tidak. Pun kalau bisa ditambah indikator lain, seperti nila, bisa saya pakai lingkar perut. Itu yang tidak dilakukan sama teman-teman keperawatan karena mereka hanya menguji berat badan ataupun tinggi badan. Itu pun banyak yang asumsi atau berdasarkan recall ke pasien. Apa nimbangnya? 1 tahun lalu sudah daripada nggak ada data. Ternyata selisih 4 kilogram. Itu baru jadi pasien saya tadi pagi. Ya ternyata itu tadi tinggi badannya ternyata juga nambah. Selisih 20 cm. 111, 110, 130. Ketika saya, bisa berdiri, bisa saya ambilkan timbangan injak jadi ya depan konsumen timbang. Nah, itu sudah 15, tadinya 14,8. Apa itu? Sudah lama kok sudah bulan lalu. Anak kecil kan pertumbuhannya gede banget. Nambah jadi 15,2. Ukurnya tinggi badannya ya. Oke. Saya pakai metri pita. Yuk, berdiri yang tegak. Panjang pita di bawah. Dapat kan? Badan lurus. Saya pakai penggaris kecil. Pakai pita. Kan nggak harus pakai mikrotulis. Karena kondisinya darurat. Nah, kondisinya darurat pun juga teman-teman harus apa? Maka tadi malam saya minta kalian cari rumus. Nggak bisa diukur tinggi badannya. Karena saya pernah ketemu pasien ICU. Dia sudah sadar. Ditanya bagus. Keluarganya nggak ada. Nggak ada yang nungguin karena memang nggak perlu ditungguin juga. Sudah ditunggu mesin sama perawat. Ya nggak bisa disuruh berdiri udah jangan ngomong juga bisa. Maka status gizinya pakai apa? Berat badan. Mau suruh bangun aja nggak bisa. Dia ngomong Pak. Ada. Apa yang saya lakukan untuk menghitung tinggi badannya? Panjang. Ketika di ICU nggak bisa pakai panjang ulna. Karena semua nempel di badannya. Saya gerakin begitu. Ya saja. Sorry. Ada pasien-pasien, jadi ada level kesadaran kita kalau ada ngomong bicara kalau mendengar dan merespon itu bagus. Dan itu di bawahnya ada namanya yang kayak kubus pukul gitu, somnol. Di bawahnya lagi ada lagi namanya apatis.
Di bawahnya lagi ada namanya koma. Itu ada level kesadaran. Nggak sadar dia masuk fase somnolen, penurunan kesadaran. Tapi ketika diajak ngomong, Pak, permisi ya Pak, saya mau mengukur sama nah, ya, gitu. Pak, permisi ya Pak, kami mau mengukur lengan Bapak. Saya pakai bilang. Saya Pak, ya nggak jawab apa, tapi sadar gitu. Pak, mau cepat sembuh ya Pak. Nggak gerak apapun. Jadi orangnya masih itu ketika saya dipaksa salah satu bangsa juga kemarin nggak bisa makan pakai mulut per orang, maka dia pakainya selama sudah 10 bulan dia makan manis. Bapak sadar, kalau di jantung tahu ini ada gerak tapi bukan di ICU. Pak, gimana kondisinya, sudah di rumah sakit itu yang nggak usah ngomong, nggak tahu cuma tangan ini kan. Tapi habis itu hari kedua, hari ketiga dia sudah bisa melek, bisa ngomong, makan dia kan pakai enteral ya, makanan cair itu masuk ke dalam pipa ya tidak melek. Dari kanannya nggak bisa, kanannya hemiparesis. Jadi pas stroke ya satu sistemnya nggak bisa. Terus nanti sama fisioterapi. Terapi ngomong, jual itu tidak akan bisa ngomong lagi. Karena pembuluh darahnya sudah yang ke otak. Jadi sudah stroke hemorrhagis, stroke berdarah. Tapi ya teman-teman fisioterapi tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan memberikan data. Bagus Pak, makan yang banyak. Karena dia minta makan, perutnya kosong. Minta makan. Walaupun tidak merasakan itu kasinan lah, seret lah, maupun udah enggak. Ya. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan. Ketika kalian ngerti harus pakai apa, ukur status gizi seseorang, mencari masalah gizi ya, bukan masalah kesehatan. Kesehatan tanggung jawab bersih. Jadi tanggung jawab bersama. Perawatan menjadi masalah kemampuan itu fisioterapi orang itu. Kita masalah gizi. Ketika kalian tahu harus ngapain, carinya pakai apa, cari datanya pakai apa, enggak cuma nanya. Sekarang juga kan tidak terus nah, performa kalian bisa lebih bagus. Ketika performa kalian lebih bagus, maka kalian bisa dilakukan dalam bidang gizi. Nah, ini langkahnya kalian akan kumpulkan data tadi seperti Mas Ivan sampaikan, datanya dikumpulkan, ada data apa? Hubungannya apa aja? Ya, suka makan tadi. Ya biokimia. Jadi kalau saya A, B, C, D, itu kan kemarin tuh antropometrinya dikumpulkan, biokimianya dikumpulkan, hasil laboratorium, clinical physical finding-nya dikumpulin, salah satunya tadi Mas Ivan bilang tekanan darah juga masuk, dihitung. Dilihat, kita nggak dari historinya juga. A, B, C, D yang bisa dilakukan secara mandiri oleh strategi adalah mandiri yang menjadi ranah spesifiknya teman gizi yang hanya yang D yang menjadi ranah private kita, maka kita harus handle di situ. Maka di D, kalau di konsep, kalau di yang C itu menjadi yang pertama. D, A, B, C. Yaitu histori dulu. Ini akan namanya kompetensi utamanya. Kita belajar di sekolah, belajar lihat kontak, sesamakan, belajar frekuensi, belajar nanya-nanya dengan gizi. Habis itu baru A. Nah, kan perawat sudah mendapat, perawat sudah melakukan screening. Kan kita bisa pakai data ini. Kalau skeptis karena kadang cuma kira-kira,
Ini pulang. Saya saya tanya pulang, saya ngomong, kok kamar itu sudah biokimia, kita ngumpul biokimia kan? Tidak, kita ada hasil laboratorium. Harus ada biokimia, tidak perlu, tidak harus selalu. Physical clinical finding ada namanya TTP, tanda-tanda vital. Teman-teman perawat mengukur itu banyak tanda-tanda vital. Kamu bisa pakai 5 di atas. Tekanan darah, setiap 2 jam perawat mengukur. Kan kompas saja katanya perawat. Nggak usah ditanyakan ulang, nggak usah diukur ulang. Itu bukan kompetensimu. Dan perawat mengukur itu dengan sangat baik. Tekanan darah nggak mungkin dia kira-kira atau tekanan darah. Yang kedua adalah suhu badan. Perawat datang suhu. Cek suhu. Masukin mulut. Ya kalau sudah udah usah. Suhu yang kedua. Yang ketiga, nadi. Oh, nggak bisa dicek nadinya. Ya sudah pakai mesin. Kan mesin juga memberikan informasi. Yang keempat, respirasi rate, rata-rata respirasi. Berapa kali sih dalam 1 menit respirasi? Oh, filmnya karena minum kopi. Nah, ya. Yang kelima adalah saturasi oksigen. Kan kalau oksigen sudah saturasi kan? Nah, saturasinya rendah, maka masuknya oksigen juga terganggu dari dan sembilan SOP saturasi oksigen. Jadi ada 5 yang kita bisa pakai. Tapi kalau tanda-tanda vital yang dilakukan perawat, banyak ya banyak banget tanda-tanda vitalnya. Ya, tapi paling enggak 5. Sudah ngecek C, A, B, C, D, sama R riwayat. Sakit apa sih dia kemarin? Ya, itu semuanya ada di rekam medis. Kalau teman-teman nanti praktek di rumah sakit Panjarapi, rekam medisnya sudah elektronik base. Itu sudah pakai IRM, sudah komputerized. Tapi kalau di rumah sakit lain masih pakai printer paper base. Jadi maksudnya tumpuk. Nah, permasalahan kalau pakai paper base kan data Rabu ada, data Selasa ada, data zaman dulu kita berapa juga ada. Kalau pakai elektronik base ya. Nah, ini data assessment, kalian mengecek apa yang disebut sebagai indikator atau cek tekanan darah, cek profil lipid, indikator apa yang relevan, ya, indikator. Ngeceknya bagaimana? Cara dapatnya bagaimana? Bisa dengan hanya pakai data oh 50 kemarin kami sudah dibuat nggak usah kita bawa ke tempat kemarin bisa nggak kita bawa bodoh ini tahu nggak itu Bandung ketika saya dapat ketika aku ini sudah lama mas bahkan atau lewat observasi jadi lihat ya hasil data-data laboratorium dilihat apa diukur langsung ya. Dan apa yang kita temukan baik dari nakes hasil laboratorium atau catatan medik yang lama atau yang baru kita bisa bandingkan standar referensi atau itu sebenarnya comparison standar atau standar pembanding. IMT-nya 26. Apakah status gizinya normal? IMT-nya 26,0 kg per meter square. Apakah normal status gizinya? Dia tergolong? Dia tergolong overweight. Kok tahu dia overweight?
itu yang disebut sebagai kadar pembanding. Jadi temuan di mana di setting assessment dibandingkan dengan standar. Oh, normalnya 18,5 sampai 249. Ya 26. Ada tergolong off-the-way. Nangkep ya. Jadi ada pembanding. Nah, jadi mengukur tekanan darah harus ada pembanding. Mengukur suhu harus ada pembanding. Berapa suhu yang normal? Tadi pagi saya dapat 2 pasien baru, anak semuanya sama kondisinya, bronkitis akut dan ispa. Suhunya 38 sama 39. Apakah normal? Kok tahu tidak normal? Itu berapa normalnya? 36 sampai 37. Apakah ada hubungan peningkatan suhu dengan urusannya gizi? Apakah suhu penting untuk gizi? Kalau penting buat apa? Apa Mbak? Itu ya itu tanda infeksi. Kalau infeksi itu tandanya ada dari tumor kalor, tumor. Apa hubungannya sama gizi? Infeksi, gizi, tubuh badan lain. Kaitannya kompetensi kita. Apa urusannya? No? Kita begini naik enggak? Tubuh badannya tinggi biar faktornya mati. Faktornya itu mati karena tubuh badannya tinggi. Maka kalau orang yang lagi infeksi tubuh badannya tinggi, itu mekanisme defense kita. Biar bakterinya mati, karena bakteri mati kayak susu dipanaskan toh, pasteurisasi, tubuh kita juga dipanaskan. Tapi kalau kamu sakit, nggak ada mekanisme untuk menurunkannya lagi, maka demam. Nah, ya ternyata belajar ketika paham bukan hafalan. Makanya tadi saya pilih tuh minumnya panas. Kalaupun di sini ada bakteri dan yang lain, Nah, yuk, ada lagi. Apa? Apa pentingnya suhu? Suhu, apa hubungannya sama gizi? Suhu badan anak ini 38 nih. Ya udah, kasih aja pamol. Semua cocok. Minum pamol. Nah, panas. Kalau gizi, apa kompetensi kita yang berhubungan dengan peningkatan suhu pada anak atau dewasa sama saja karena suhu perlu kita ketahui karena apa? Apa kaitannya sama kita? Hmm? Mau coba Mbak? Oh, enggak apa-apa, jangan salah. Oh, enggak apa-apa. Ya, yang sering manusia. Nggak boleh kan? Mau apa hubungannya infeksi sama gizi? Harus apa kita menangani orang yang infeksi? Tis, itu namanya terapi. Apa? Suhu normalnya tadi 37. Tiga kali. Ya suhunya 39. Ini berapa poin? Berapa derajat? 2 derajat lebih tinggi kita. Kompetensi kita berarti menanggapi hal itu adalah hubungan isinya
Orang yang suhu badannya naik 1 derajat di atas normal, kebutuhan gizinya naik berapa persen? Naik 13%. Nah, BMR-nya naik 13%. Kalau naik 2 derajat, naik 26%. Ya toh? Kalau kebutuhan gizinya tinggi, kan tujuannya untuk melawan infeksi tadi. Artinya orang yang sakit harusnya makan banyak. Permasalahan ini tidak perlu takut lain dan paham. Kalau orang pakai kalau saya ini bilang ini sejak kemarin tidak tahu mungkin siapa dibilang pulang dari rumah sakit dan tidak kesini langsung mengambil rumah ini dan itu masih air kopi es kalau itu tidak ada rasanya pagi siang ataupun anosmia itu tidak ada rasanya saya perkara rasanya nggak enak, rasanya hambar, nggak bisa mencium juga. Pahami bahwa orang sakit infeksi makan harus banyak. Maka dia untuk infeksi TKT. Jadi kalau itu protein sama vitamin C, vitamin D, minum biar suhunya turun. Jadi kaitannya sama gizi, suhu itu penting. Permasalahannya kebutuhannya naik, sudah kebutuhannya naik, nggak mau makan tapi cemas. Kenapa COVID kemarin banyak yang positif plus peningkatan karena dia infeksi berat, kita tidak mau. Nah tadi ini dapatnya tidak. So siapapun yang sakit termasuk Mbak Patricia, ya nanti makan. Oke. Nah ini contoh-contoh indikator berat badan, profil lipid, total asupan lemak dan yang lain. Nah kenapa kita perlu ngecek ABCD? Karena ini perjalanan penyakit seseorang. Mungkin awalnya seseorang itu ada masalah nggak bisa makan. Tapi akhirnya sampai berdampak dia sakit, muncul ini cara prosesnya seperti ini. Ya, saya jelaskan di awal. Anak nggak mau makan. Anak nggak mau makan. Kan berarti ada penurunan asupan makanan dari seseorang anak kecil tersebut. Anak nggak mau makan. Intake-nya kurang atau absorpsinya kurang. Ya, ini ada dua kondisi. Intake kurang. Intake kurang. Absorpsinya kurang, maksudnya penyerapan di pencernaan terganggu. Kok bisa? Bisa jadi kayak tadi pagi keracunan takjil. Tenang ini satu kampung, bapak ibunya bilang, makanya bilang sih ada dua. Tapi bukan pasien keracunan takjil, minum es yang dibagikan di masjid. Keracunan satu kampung, tiga orang yang keracunan takjil. Nah, enggak, asupan makannya berarti 2 hari 25 kali. Hah? Ada dalam karena itu dari 20 kali. Jadi berarti nanti 25 kali uang muntah. Dampaknya seseorang tersebut mengalami tanda dehidrasi yang bisa dilihat. Kan saya belum ketemu pasien, baru lihat tidak. Karena sebelum ke pasien saya lihat tidak di komputer. Gimana mas? Tadi biokimianya yang kurang adalah ketika banyak yang keluar lewat proses, ya lewat muntah banyak cairan tuh. Nah, ketika cairannya banyak hilang,
Biomarker apa yang bisa dilihat untuk menguji bahwa dia dehidrasi? Gimana, Mas? Bukan. Tapi belum sampai darah. Belum sampai darah. Belum sampai biokimial dysfunction atau fisiologi dysfunction. Belum sampai darah. Saya bisa lihatnya dari serum, natrium, serum, kalium, pendasi. Atau peningkatan kebutuhan gizi yang enggak tinggi. Lagi menstruasi, lagi sakit, nggak makan, misalnya. Lagi masa penyembuhan, nggak makan cukup. Ya, akhirnya tubuh akan mengambil cadangannya. Kan itu, kan kamu punya daging ini, walaupun nggak seberapa, kan bisa dimanfaatkan untuk tubuh. Itu kan cadangan tubuhmu. Cuman ada seseorang yang cadangannya memang banyak. Buat beberapa dari antara kalian mungkin merasa, orang kaya dengan tubuhnya banyak, terlalu makmur ya, cadangan tubuhnya banyak. Yang lain bawa bekal secukupnya, ini bekalnya banyak. Nah, akan mengalami deflasi, artinya jaringannya diambil. Nah, orang-orang yang mengalami gizi buruk, yang tinggal tulang sama kulit, apalagi yang mau diambil, itu kan kehilangan jaringan ototnya dan lain-lain. Nah, kehilangan jaringan atau pengambilan jaringan atau di level jaringan ada masalah deflasi, penurunan untuk mencukupi kebutuhan. Kebutuhannya tinggi, tidak dipenuhi lewat makanan, kan gitu. Sehingga muncullah secara biokimia, serum albuminnya jadi tinggi. Gitu toh? Karena ototnya dipakai, kan jadi albuminnya kepakai. Albuminnya jadi rendah. Albuminnya rendah, prealbuminnya rendah. Serum ini serum itu rendah. Nah, gangguan di dalam biokimia pada akhirnya berdampak pada fungsi fisiologis. Karena albuminnya rendah, jadinya sel nggak bisa bekerja dengan baik. Buat bergerak susah. Buat aktivitas. Buat bernafas susah. Buat berpikir susah. Fungsi tubuh terganggu. Fungsi tubuh terganggu, akhirnya itu di dalam sel muncullah gejala. Apa? Ada gejala yang mati. Gejala itu bisa dirasakan, tanda itu bisa dianggap rasanya pusing, panas, bingung, mual, muntah, itu tanda yang berlangsung terus-menerus tidak diperbaiki, muncullah sakit. Nggak diikuti lagi, kematian. Itulah sebabnya setiap pasien, setiap klien kita ngecek D, ya kan? Asupan makannya gimana? Kita nggak bicara dokter atau perawat, apa yang mereka lakukan itu kompetensi mereka, kompetensi ini kita ngecek D dulu. Setelah ngecek D, kita ngecek biokimia, ngecek nutrition, fokus physical finding, ngecek klien history riwayat sakitnya. Sakit apa yang pernah punya penyakit apa? Jangan-jangan ada masalah infeksi di masalah. Ya, antropometri juga ikut di bagian di sini. Itulah kenapa kita asesmen banyak. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mas Alta. Gagal jantung. Betul. Gagal jantung sama gagal ginjal. Nanti gagal ginjal sama saya begini. Tuh, belum ya. Gagal jantung. Ya, gagal ginjal. Fungsi ginjal salah satunya adalah memproduksi hormon, terus dia sebagai filtrasi juga.
Ketika ginjal bermasalah, metabolisme protein. Ketika ginjal bermasalah, jumlah protein di dalam tubuh juga akan. Sehingga kalau ini itu ketika kita bicara anemia pada orang-orang dengan penyakit ginjal, kita bicara tentang edema pada penyakit ginjal. Ketika kita bicara tentang hipertensi pada penyakit ginjal, ketika kita bicara hipoalbuminemia pada dasarnya masalahnya bukan dengan memberikan protein tinggi, tapi dengan memberikan dia dan natrium, dia memberikan dia tinggi dan besi dan berlebih. Ketika kita bicara tentang penyakit, kita bicara tentang lebihnya awalnya. Oh, masalah ini karena masih tinggal di pasar, tinggal memproduksi raya ini, dan diproduksi karena tinggal di kata dan bahkan situasi yang dalam itu bermasalah. Dan raya ini berpotensi terlibat dalam pembentukan kulit. Jadi baca lagi kan, sebut raya alimentasi alkohol. Oh, terus raya bermasalah. Hingga bahkan raya bermasalah dengan alimentasi yang bermasalah. Baik masih tekanan darah. Ginjal memproduksi hormon namanya eritropoietin. Masih ingat? Enggak. Eritropoietin kira-kira mungkin namanya sama. Eritropoietin itu apa? Eritropoietin itu hormon di tubuh. Jadi eritropoietin dikirim sama ginjal untuk langsung itu ini kasih eritropoietin yang dibalik itu. Karena eritropoietinnya nggak diproduksi atau diproduksi dari pembentukan eritropoietinnya berjalan dengan baik, maka seseorang bisa menjadi anemia itu. Itu sebabnya tadi saya ngomong anemia dalam nama HBS. Eritropoietin. Ya, terus masih buat aluminium. Karena itu proteinnya juga berkandung. Makan protein banyak, ya percuma. Kalau protein harus difiltrasi bisa dimetabolisme dari yang lain. Harus lakuin akan disebut protein urea. Itu beda protein. Harusnya dimetabolisme. Kami makan protein itu tapi nggak dapat proteinnya tapi karena dia jelas. Jadi orang-orang yang berbicara proteinnya dibatasi. Kecuali dia nanti kemudian tidak berbuatnya tinggi. Kalau belum lagi nanti kita berarti dia. Jadi metabolisme. Oh, kalau gagal jantung gimana? Gagal jantung, maka jantung juga bisa berfungsi dengan baik. Fungsinya jantung cuma satu, yaitu mengumpan. Berarti cuma sedikit berdetak, cek tidak memproduksi sesuatu atau enggak hal yang lain, ya fokusnya ya mencetak 11 0,1 detik atau istirahat dia kan ada istirahat ya istirahat. Nah karena dia ya ritme jantungnya terganggu namanya disebut, sehingga dia tidak bisa mengalirkan oksigen dengan baik. Karena jadi lemes. Oksigenasinya jadi kurang. Kali ini mungkin banyak nggak bisa berfungsi dengan baik. Gagal jantung atau gagal jantung koneksi. Aliran darahnya jadi terganggu. Kalau itu proses aliran darahnya karena terganggu, darah jadi tertahan di bawah, tidak bisa naik lagi. Kan darah harus dikirim ke seluruh tubuh terus naik lagi. Ya kan? Itu nggak bisa naik lagi. Makanya jadi dari belajar itu kita menarik kalau memang teman-teman belajar belajar tubuh kita sendiri dalam kondisi sehat. Teman kita itu
dan dalam kondisi saya ketika aku kita belajar. Oke, nah ini ada contoh kenapa kita harus berpikir kritis. Ada orang tua yang diabetes, orang tua kalian yang diabetes. Nah, sesuatu untuk diabetes dan dipakai untuk kan, dia perlu diabetes menggunakan. Oh ini dia menggunakan standar diagnosis bukan kompetensi kita. Ya, bukan yang itu. Kalau kami juga kebenarannya sangat berusaha. Bagaimana respon? Kalau dia di atas, gula darah puasa. Disebut diabetes kalau sudah di atas. Diabetes, gula darah puasa. Ini teman-teman ada puasa. Puasanya berapa lama kalau diabetes? Diabetes. Diminta puasa disampaikan nggak sama ini? Seseorang harus puasa selama 8 sampai 10 jam. Dipuasakan. Asumsinya kemudian bagi teman-teman yang muslim ya. 10 jam. Kan jam berapa sih? Jam setengah 4. Pagi maka jam 3 pagi sekarang sudah jam setengah 4, itu sudah lebih dari 12 jam loh. Nah, kita gula darahnya dia nih, glukosa darah dan gula darah. Ya, glukosa darah. Tidak ada gula di darah. Adanya glukosa darahnya. Dia dicek keluar air siang. Wah, diabetes. Di atas berapa angkanya? Standar diagnosisnya dari bagian ini 2021. Artinya di atas harusnya menambahkan tabelnya tidak. 1, 2, 3. Prediabetes, diabetes normal. Glukosa GDS, GD2BP, satunya lagi HbA1c. Kalau GDP, glukosa darah puasa disebut diabetes, dia angkanya 126. Angkanya tidak. Ini harus 126. Nangkep ya? Nah, orang dirawat di rumah sakit, wah, IDS-nya seperti itu, DDP-nya nggak seperti itu. Ya dibawa ke rumah sakit kok nggak sempat puasa dulu kan gitu. Yang itu maka GDS sewaktu. Bisa nggak GDS dijadikan sebagai standar seseorang diabetes atau tidak? Diagnosis diabetes atau tidak dengan GDS? Bukan dengan sewaktu. Dua jam. Glukosa darah sewaktu. Bisa dicek dengan HbA1c. Bahkan dibawa ke IGD. Bisa karena ada kemudian yang diabetes untuk DDS-nya. Ada sebetulnya jadi kan dua
HbA1c representatif status glukosa dalam 3 sampai 4 bulan terakhir. Jadi kalau HbA1c-nya 8,5, diabetes. Perkara kamu habis makan kan, habis puasa 2 hari kan, lupa sahur kan, dan yang lain, HbA1c-nya akan berubah nggak? Kecuali kamu puasanya 3 bulan nggak makan, 4 bulan nggak makan, baru HbA1c. Jadi HbA1c bisa. Pertanyaannya, kan dia dirawat di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Dia diabetes nih, tapi HbA1c-nya 8,5. Kan kamu ngasih dia diabetes. Sama. Panjang ini makan. Nah, dari sana kita makan juga. Tujuan ngasih makan, ngasih edukasi dan yang lain. Kalau kita cek lagi, Pak, belum ada dia. Iya kan? Berubah atau tidak dengan pemberian diet dari kita kan gitu. Tapi esensinya kita nggak betul-betul. Dia dirawat 3 hari, saya sudah cerewet, minta ampun. Ada sini sebetulnya rumah baca praktek, saya dibaca semua libat akan sendiri. Semua ilmu tak siap. Dia terbaik di panti rapin dikasih. HbA1c-nya bukan. Tadinya hari kelima cek, hari keempat cek lab lagi. HbA1c-nya berubah, betul atau salah? Karena jawabannya tidak mungkin berubah, karena dia baru berubah ketika sudah dapat 3 sampai 4 bulan. Ini kalau di bagian assessment kamu ngambil biokimia HbA1c, apakah keberhasilanmu diukur dengan HbA1c lagi? Ya, itu namanya biokimia. Oke, semua. Jadi ada namanya assessment, ada namanya monitoring evaluasi, sama yang dilakukan, relatif sama. Jadi ketika di assessment kamu ngecek HbA1c, belum tentu di monitoring ngeceknya HbA1c belum sudah mahal, nggak berubah. Ya kan? Berat badan dicek lagi nggak? Makanya berat badannya kamu dia dirawat 1 hari, terus tadi pagi tahu saya kerja hasil itu. Besok pagi saya lihat berat badannya aja tuh enggak. Kalau lusa hari ketiga dia mau pulang, saya lihat berat badannya lagi tuh enggak. Nah, dia 60 dalam 2 hari. Bagaimana tahunya berisiko dia berubah hasil itu? Kan yang kalau screeningnya menunjukkan dia risiko malnutrisi, dengan berat badan yang 60, dia tidak memiliki risiko malnutrisi, tidak ada penurunan berat badan. Perlu nggak saya ukur 3 hari lagi? Ini balik yang tadi jadi case saya. Dia nggak mau makan, lalu dia makan. Sudah seminggu ini nggak mau makan. Bisa dia mengalami penurunan berat badan? Belum mau tinggi badan lagi, ya. Yang kita pesan mengukur berat badan dan tinggi badan, perlukah mengukur itu lagi?
Di monitoring sama kali mungkin juga. Jadi BABC itu fokusnya sehingga antropometri itu cuma satu. Ingat rawat inap rata-rata dengan pembiayaan pemerintah cuma 3. Atau tadi saya baru numpang, wah dapat anak namanya penderita masuk anak ternyata sudah ini mau mulai masuk terus pulang. Tapi bisa jadi ada orang juga bisa masuk dan dia yaitu batch yang kemarin belum tayang itu adalah kasus mendadak. Jadi belum pulang sudah hampir hari ke-50. Ya, karena CA dan akesia kehilangan massa tubuh secara mendadak dan drastis. Ya, jadi kurus sering. Nah, di sini jadi berpikir kritisnya. Ini 8. Jadi kalau pertama D, A, B, C, R. Dietary history, riwayat makan isinya seperti ini, antropometri isinya seperti ini, biokimia ini, fisik ini, riwayat klien ini. Dan di yang tambahan yang tidak ada di dalam NCT yang ini, NCT yang ini tahun 2018, yang BABCR saja. Yang masih dipakai oleh banyak rumah sakit di Jakarta dan di Indonesia adalah yang versi lama. Yang versi baru yang saya berikan ke kalian yang cukup banyak lembarnya, 34 lembar, itu belum banyak. 3 domain ini belum ada. Domain peralatan ataupun monitoring. Contohnya, nanti ada slide itu, saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Ini NCP Center, kasih softnya ini namanya terminologinya, kode-kode ini. Kalian nggak usah ngapalin kode. Saya pun nggak hafal, kecuali kode diagnosis beberapa saya hafal. Tapi kalau kode assessment saya nggak hafal. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah food and nutrition related history. Food history atau riwayat makan atau riwayat diet, atau data diet atau data makan, itu yang pertama kali dicek. Nah, kalau kalian masih menyimpan buku yang kalian pinjam, beli belum dikembalikan. Saya dibalikin apa bulannya? Yang bulan sama food preferensi. Teman-teman yang ditanyakan, dipelajari. Ya, isinya FH banyak banget nanti. Dari energi sampai ke karbohidrat sampai ke cairan dan yang lain. Nggak usah dihafalin, karena kalian ujian pakai itu boleh. Besok ketika praktek klinik juga bawa itu, jadi nggak usah ngapalin. Ya, di kuliah saya tidak ada hafal-hafal, boleh bawa buku. So perbanyaklah catatan, karena boleh bawa catatan. Ya, tapi percuma juga nggak bisa nyontek tak. Besok ujian boleh bawa catatan, boleh bawa buku, boleh bawa kalkulator. So banyak-banyak nyatet. Sekali catat dulu. Nah, ini karena saya nggak boleh capturing rekam medis, saya menggunakan aplikasi Nutrinote buatannya Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal sudah meminjamkan. Terus sini ada detail pasien. Jadi kita dapat pasien, ada detailnya dulu. Agamanya apa, rumahnya di mana, pembiayaannya pakai BPJS atau asuransi atau mandiri, kelas berapa dia rawat inapnya dan yang lain, sukunya apa. Ya, ini data pasien ini. Oke. D, A, B, C, R. Saya masih pakai konsep yang lama dulu ya.
D, ABCR ini saya kasih tanda. Pertama adalah D dulu. Kalian mengukur data kualitatif, kualitas, maka bicara tentang pola. Karena ceknya adalah dengan semi kuantitatif pun frekuensi. Bicara pola makan di rumah sebelum masuk. Makannya gimana? Pola makannya berapa kali? Makannya apa aja? Kalau di dalam slide di dalam sini ada tulisannya berapa kali makan, manis, asin, asam, pedas, santan, gurih, gorengan, sayur, buah. Silakan nanti di tentang tulis memakan tiga kali sehari. Apa. Tujuan hati setiap minggu satu kali atau berapa. Itu semi kuantitatif untuk melihat pola makan pasien sebelum dia masuk rumah sakit. Oke, bisa jadi dia dirawat di rumah sakit karena pola makan itu. Kemudian data kuantitas. Data kuantitas adalah ketika dia dirawat di rumah sakit, di mana? Berarti sudah mendapat penanganan di mana? Sekarang sudah penanganan pagi. Dapat penanganan siang. Jika kalau misalnya produksi oleh pasien 15, di mana umpamanya oh habis mas, masa nggak tahu baunya ini bau. Itu untuk lumpia itu. Kalau di bawah ibu bagaimana dengan dan artinya ngumpulin data kualitatif, ngumpulin data kuantitas, kemudian dibandingkan. Ingat, semua asesmen harus ada pembanding. Ketika dirawat di rumah sakit, ya dibandingkan dengan keadaan gizi, kebutuhan gizi, kondisi sakit. Tapi ketika dia sebelum masuk rumah sakit, dia harus dibandingkan dengan kondisi saat dia sehat. Bedanya apa? Dia sakit dan sehat. Nah, kebutuhan bedanya apa? Komponen apa yang berbeda? Hmm? Komponen apa di dalam rumus perhitungan kebutuhan energi yang berbeda ketika dia sakit? Dia sehat. Sebelum masuk rumah sakit. Contohnya, kalau pasien anak itu lucu-lucu, walaupun itu tragis. Anak kecil, enggak kecil juga, SD, kelas 6, diambil duitnya 1.000. Ini kasus nyata, kasus beneran saya. Diambil duitnya 1.000 sama temennya, hari, lalu dia kejar kok, ya, kejar
Guyonan yang saya wah, Pak, saya gagal. Pak, betul, tulang lembut. Masalah kesehatan itu yang banyak, begitu banyak hal yang menurut kita mungkin lucu, ya. Berpikir bolehnya benar boleh, tapi mau masuk ujian ya, pasti mau masuk ujian. Satu lagi anak SD kelas TK 5 tahun, TK kecil masuk rumah sakit karena waktu apa itu Pak? Kok bisa tulanan putaran kan ini ya kok sakit sih. Ketika sebelum sakit makannya bagaimana? Ketika sakit kebutuhan gizi sama atau enggak? Itu enggak ada infeksi loh ya. Apa yang membedakan? Tadi anaknya belum sakit tuh, masih aktif. Dia di rumah sakit, pasca operasi itu belum. Apa yang membedakan? Komponen status gizi, komponen kebutuhan gizi, apa yang membedakan? Aktivitas fisik tentunya berbeda. Sehingga nggak bisa kamu hanya makan herbal. Saya nasihati, saya memberikan anjuran pada teman-teman gizi pancreas. Jangan lagi pakainya migren, susah minta dengan cara migren untuk perempuan dan untuk migren itu mencari apa yang disebut dengan BE, RMR. Entah, dapat, sudah dapat migren. Ya walaupun nggak apa, ya apa? Kan sudah saya tulisin di situ. Kalau nggak salah ya, saya tulisin di sini. Migren, walaupun rumah sakit tidak pakai itu, atau belum pakai, mereka masih pakai RMR. Harus benar. Tapi harus benar itu sudah meninggal lama. 1800 migren masih baru. RMR dikalikan PAR, faktor aktivitasnya. Ketika sakit, ketika sehat ya aktivitasnya tinggi dong. Tapi ketika sakit, dia kan jadi tiduran, nggak bisa. Kok itu kebutuhan energi untuk aktivitas yang biasanya yang nggak bisa. Artinya pembandingnya ketika sakit dan pembandingnya ketika sehat harus berbeda. Ada juga nanti suhu. Ketika sehat kan nggak sakit, nggak kebutuhan MR, BMR-nya nggak butuh naik. Tapi ketika sakit lebih tinggi. Jadi kebutuhan sehat sakit berbeda, standar pembandingnya itu harus. Oke, clear ya. Teman-teman kuasai kebutuhan energi supaya boleh pakai kalkulator cepat, boleh pakai aplikasi dan yang lain sebagainya. Saya pun nggak gitu pakai kalkulator lagi, nggak pakai aplikasi. Nggak usah yang melatih ngitung, kuliah kok ngitung. Ya, pakai aplikasi aja biar cepat. Terus kemudian ini adalah ini apa yang dilihat dari nampak ini? Makanan dari pasien, ya. Oh ternyata saya nambah sebentar, enggak apa-apa ya. Enggak ada buka bersama, enggak ada beli takjil tuh. Yang teman-teman Kristen Katolik. Saya tanyanya yang takjil yang Kristen Katolik karena kalian tuh lebih gercep cari takjil.
Nah, di sini kalian lihat, wah, buburnya cuma dimakan separuh, tempenya nggak dimakan. Kamu tahu kenapa tempenya nggak dimakan? Ini pasien saya waktu itu. Biasa makan tempe, tapi lauk hewani dimakan. Karena belum jarang makan lauk hewani. Kecuali tadi punya Bu Pendeta. Tahunya kok nggak dimakan, tempenya kok nggak dimakan, alasannya apa? Ini nggak dimakan karena itu rumah sakit kok. Kalau nggak dimakan tempe dan tahunya, kenapa, Mas? Kenapa? Iya, kalau di pasien kalau mau kasih beneran itu ya cuma seperti makanan semaunya. Bisa nggak? Ya. Ini anggaran makanannya aja sehari 600 lebih buat menunggu. Buat penunggunya aja 600 lebih. Nungguin. Ya, bisa. Ya, tidak apa-apa membayar. Kami siap layani dengan senang hati. Income tuh cuan tuh. Ya. Nah, ini terus makan siang, makan berikutnya lauk nabatinya habis, lauk hewaninya habis seperti biasa. Nah, ini catatan dari Pramusa. Kalau kalian lihat di slide kalian, ini makan pagi, makan siang, makan sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Mahasiswa gizi yang praktek hanya ngambil ini, catatan ini aja, nggak mau ngecek sebenarnya seperti. Terus ini adalah ketika rekam medisnya masih paper base, ini adalah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Mereka melakukan suatu setiap beberapa jam sekali mereka mengukur tanda-tanda vital. Di sini ada apa namanya CM ya, kelihatan ya ini ya, kompos mentis ya, CM, artinya sadar penuh, jam berapa, tanggal berapa, suhu nadi, napas, saturasi oksigen itu berapa. Nah, kita lihat dari sini. Atau kita juga bisa lihat dari namanya CPPT, catatan perkembangan pasien. Perawat, farmasi, bidan, semua nakes nyatet di sini pertemuannya. Ya, kalian bisa lihat sebuah nakes kecuali gizi pakainya SOAP. Sini, ada SOAP, subjektif, objektif, SOA, action sama plan. Tapi kalau kita pakainya A. Kita baru belajar A-nya, assessment. Ya, kita baru sampai A. Ini assessment ngukur berat badan, tinggi badan dan yang lain, suka makan dan yang lain. Lihat, ada antropometri, biokimia, physical clinic, pola makan, riwayat makan, DABC. Terus ini riwayat makan, kalian bisa lihat kalau pakai aplikasi ini, bisa dilihat dulu. Familiar dengan kalian pakainya paling RS, bisa pakai ini, My Fitness Store, bisa dipakai, silakan, silakan.
Nutri apa ya? Apa kayak model seperti ini dari DKPM TKP, tidak pakai tidak pakai nutri survei kalau misalnya. Nah, silakan dibandingkan dengan kebutuhannya bagaimana. Di sini ada kebutuhan. Oke, itu D. Kemudian antropometri, isinya adalah bandingkan dengan standarnya. Kalau anak tadi ada dewasa, obesitas tuh dewasa pakainya Permenkes di tahun 2014. Tapi kalau anak ya pakainya standar antropometri anak. Yang nanti ada warna merah, kuning, hijau. Ya, teman-teman harus punya di handphonenya. Karena itu belajar tentang Z-score, nggak usah mikir. Karena kalau mikir pasiennya lapar. Ya tak kelamaan gue mikir rumus semua di kepala Pak. Rambung-rambung. Ya. Semua dibandingkan dengan standar. Ini misalnya standarnya berapa? Saya ambil contoh dari situ. Kemudian biokimia, semuanya juga dengan standar. Apakah kita bisa pakai data laboratorium satu dengan laboratorium yang lain? Kebetulan kamu punya praktek di Panjarapi, tapi bisa nggak pakai itu database biokimianya seperti penentu bahwa dia tinggi atau rendah. Dapat hasil biokimia dari rumah sakit. Terus kebetulan kamu pernah cerita juga, tapi di Korea. Hasilmu di Panjarapi bisa nggak dibandingkan dengan data yang ada di Korea seperti standar pembandingnya? Bisa nggak? Boleh nggak? Karena Korea, Panjarapi, ataupun dari mana bisa jadi pakai standar yang berbeda. Bisa jadi metodenya berbeda. Bisa jadi proses penelitiannya berbeda. Sehingga standarnya harus berdasarkan dari masing-masing. Dan kalian nggak usah ngapal karena kalau di rumah sakit glukosa darah sekian nanti rujukannya berapa, ya tinggi atau rendah. Ya. Terus kemudian ini contohnya, ya. Kalau dengan aplikasi ini bisa ngecek biokimia hasilnya seperti ini. Kalau warnanya merah berarti tidak sesuai standar. Clinical finding, kompos mentis ngantuan, somnolen itu ngantuan tapi bukan ngantuan karena kelaparan atau ngantuan karena kekurangan oksigen hingga penurunan kesadaran. Ya. Apatis, soporus, koma. Tanda-tanda vital seperti ini, gangguan gastrointestinal tanya seperti ini, kondisi lain seperti ini. Ya. Ini contohnya. Terus kemudian riwayat kita tanyakan masalah sakit sekarang, masalah sakit keluarga dan itu. Terus ini domain yang baru, tidak ada di buku catatan, tidak ada di mahasiswa tahun lalu. Itu saya sampaikan di sini tahun angkatan kalian di sini. Yang pertama adalah peralatan. Alat itu jangan dibayangkan alat adalah timbangan dan yang lain, bukan. Tapi bentuknya form. Formulir itu alat, termasuk disebut sebagai alat. Contohnya SGA, mini MNA, Subjective Global Nutritional Assessment untuk anak dan lain-lain. Dan itu lo aja, karena di rumah sakit Jogja belum ada yang pakai. Oke, peralatan seperti ini. Ini contoh perhitungannya, contoh dokumentasinya. Terus kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui ini banyak ada mahasiswa senior yang ambil penelitian tentang ketahanan pangan, mereka skor ketahanan pangan, ada US Household Food Security Module, ya, form ketahanan pangan di rumah sakit apalagi belum sempat pakai inian. Terus yang ketiga dia pakai variasi pengukuran variasi untuk seorang wanita, jangan-jangan wanita itu mengalami anemia karena makanya itu aja. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di form ini, ya di rumah sakit juga belum pakai.
Terus kemudian diagnosis kedua adalah kategori etiologi. Dia bisa sakit itu kategorinya apa? Apakah karena efek terapi dan yang lain? Contohnya ada di sini. Teman-teman karena belum belajar banyak, ini ditelan dulu untuk 3 domain terbaru. Ya. Terus kemudian ini contoh diagnosis gizi. Kalau diagnosis medis, diabetes mellitus, hiperglikemia, atau tadi pagi untuk anak fraktur semikondilis, fraktur semikondilis humerus sinistra. Ini fraktur dan ini. Seperti itu. Tapi kalau diagnosis gizi, rumusannya PIS. Problemnya inadekuat asupan oral berhubungan dengan yang saya tandain warna biru itu rumusan wajib. Wajib. Harus ada itu di semua diagnosis. Ya, ini kita bicara ini nanti pertemuan berikutnya. Ini contoh diagnosis gizi. Saya nggak akan jelasin ini dulu. Tapi diagnosis gizi sepanjang ini atau seperti ini. Oke. Nah, ini kategorinya. Kategori dari etiologi. Radioterapi sebagai dampak, kalau orang dengan kanker, nafsu makan itu jadi turun. Karena efek kemoterapi menekan nafsu makan. Jadi dia nggak mau makan, bukan karena sakit, tapi karena dampak kemoterapi. Nangkap ya? Nah, jadi masalahnya apa? Inadekuat asupan per orang. Asupan makannya sedikit. Loh kenapa? Karena ada kemoterapi. Kemoterapi bikin mual. Kemoterapi terkembang sebagai treatment etiologi. Nah, itu nanti kita bicara itu di sesi diagnosis ya, minggu selanjutnya, minggu lusa. Kemudian diagnosis, domain terakhir ini contohnya status intervensinya atau status diagnosisnya. Intervensi kita baru belajar 3 minggu 4 minggu lagi setelah pas UTS, diagnosis masih besok. Nanti saya ulang lagi, kalau ini saya ulang lagi nanti. Tuh, terus ini contoh dokumentasi ada di tempat kalian toh. Maaf, burung apinya masih jelek. Nggak begitu kelihatan, tapi A, B, C, D. Kalau di rumah sakit, A, B, C, D. Pengulangan kalian B, A, B, C. Konteksnya visualnya harus paling awal. Ini D, A, B, C. Mirip seperti itu, tinggal diisi. Atau kemudian reassessment, artinya diukur ulang. Jadi ada data. Sekarang belum dicek laboratorium, besok sudah dicek lagi. Besok ngecek laboratorium, bisa ngecek laboratorium lebih, jadi ada data baru. Ya, misal seperti itu. Terus ini nanti bisa dibaca apa bedanya dengan monitoring. Teman-teman perlu lihat ini untuk membandingkan monitoring dan evaluasi. Membandingkan assessment dengan monitor. Monitor itu langkah tepat, tapi yang dilakukan mirip banget dengan assessment. Ya. Nanti teman-teman akan lihat, saya akan jelaskan ini lagi di bagian monitor. Jadi saya lewati dulu. Ini hubungannya asuhan gizi. Assessment itu langkah pertama, kalian mengukur semua indikator untuk bisa dijadikan sebagai mana sih yang jadi masalah. Gitu. Apakah masalah di A, di assessment di antropometri, apakah masalah di biokimia, apakah masalahnya di clinical finding, atau masalahnya di data history. Tidak selalu ada di semuanya. Berat badannya, pertinggi badannya normal. Maka secara antropometri nggak ada masalah. Cek biokimia nggak ada masalah. Cek biokimia lancar. Tekanan darah dan yang tanda-tanda vital dia normal. Tapi dia di bawah panas. Kemudian saya cek kenapa, apa masalahnya. Ternyata ada masalah di ya, stres mau kan berarti masalahnya cuma di antropometri enggak ada masalah. Di biokimia belum ada masalah. Di clinical finding nggak ada masalah, nggak ada edema, nggak ada tekanan darahnya, semuanya normal semuanya. Cuma dia nggak kuat, sehingga mual sakit, dibawa ke rumah sakit. Masalahnya cuma nggak mau makan. Kan jadi masalahnya cuma di domain dietary history aja. Nangkap ya? Atau bisa juga di semua domain masalah
So, teman-teman kalau lihat formnya, di setiap bawahnya antropometri selalu ada simpulan, bawahnya yang antropometri satu di situ sebagai simpulan. Clinical finding dari itu semuanya ada simpulan. Ada masalah nggak sih? Oke. Jadi ketika menentukan diagnosis, baca ada simpulan. Terus ini simpulan untuk sesi hari ini. Kalau kamu bisa melakukan assessment dengan bagus, penentuan diagnosis permasalahannya assessment itu sangat luas kalau kamu nggak kritis. Pokoknya ditanya semuanya. Apakah perlu mengukur dan menanyakan semua hal? Maka tadi Mas Ivan bilang, sebelum ke pasien, dihakimi pasien ini diagnosis. Jadi kamu sebelum ke pasien sudah tahu, saya nanti mau nanya apa, mau cari data apa. Tentu relate dengan kondisi medis. Oh, saya baca keracunan takjil. Ini keracunan takjil. Recall. Makan berapa kali, makan berapa banyak, sudah buang muntah berapa banyak, atau tidak. Biokimianya bagaimana, kimia bagaimana. Oke. Saya perlu tahu tentang tinggi badannya. Untuk yang keracunan takjil, untuk melihat statusnya. Oke, reassessment jika memang masih ada masalah. Nanti teman-teman akan banyak belajar ketika besok bicara tentang diagnosis. Saya tadi malam minta semua kalian harus punya simple itu, pakai itu nanti ketika saya atau Bud menyampaikan data, tidak diketahui berat badan atau tinggi badan. Yang diketahui adalah panjang ulna. Rumusnya apa? Kalian sendiri. Oke? Ada edema. Sudah diketahuinya ulna, ada edema. Bagaimana konteksnya? Ada yang tidak dapat berat badan tidak dapat, tapi ada yang bagaimana itu kebutuhan fisik tidak dapat. Gitu ya. Skopio untuk anak. Kalian diajari perhitungan kebutuhan gizi anak? Ada? Dulu belajarnya Harris Benedict. Itu kan untuk dewasa. Kalau untuk anak, pernah diajari? Belum. Ada banyak rumus sebenarnya untuk menentukan kebutuhan gizi anak. Tapi salah satunya ada di yang gizi anak adalah yang untuk anak. Nah, untuk anak 10 kg pertama, 10 kg kedua, 10 kg ketiga. Maksudnya kalau berat badannya 28, maka 10, 8 itu 28. Tapi kalau berat badannya yang tadi yang kecil, itu yang pas berat badannya 50, kan nggak tinggal lagi di sini. Maka kalian harus punya rumus Scoville, ya. Tapi berat badannya lebih dari 30. Ya. Ini saya meminta kalian harus punya, bukan untuk ngeprank kalian kok nggak apa-apa. Dibantunya di situ kita beli. Itu Pak, belajar kasus yang semoga tidak smooth, khususnya artinya tidak diketahui berat badan, tapi tidak diketahui tinggi badan. Oke. Kalau assessment hanya masukin aja, data tidak ada, kita tinggal dimasukin ke form. Simple, nggak pakai pikiran. Kecuali kebutuhan gizi aja itu ya. Tapi yang lain enggak. Nah, tinggal comot masukin kan gitu. Kan ngambil suhu tubuh sudah ada, masukin. Berat badan di badan sudah ada, masukin. Yang akan mungkin banyak nanti di fase kedua. Itu baru mikir. So, ketika nanti fase diagnosis, materi diagnosis, teman-teman wajib bawa buku. Yang kemarin, ya wajib itu juga. Kalau assessment belum dibawa. Tapi kalau besok diagnosis, wajib. Karena itu bukunya untuk diagnosis. Oke. Jadi yang bisa saya berikan teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin, sering nambah 20 menit, ada pertanyaan? Tidak ada? Semoga cukup dipahami. Slide-nya cukup panjang, materinya cukup panjang. Terima kasih buat
hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat sore.